Assalamualaikum. Benar ini dengan kelas AKL 10 unggulan ya? Ya. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau minta tolong dong mejanya dirapihkan dulu. Sama kalau ada sampah boleh dibuang ya. Oke. Sudah siap? Nah, karena Ibu lihat sudah siap, Ibu langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah. Kalau perasaannya gimana nih? Pada bahagia atau sedih atau ada yang lagi patah hati? Semoga kalaupun senang atau lagi patah hati tetap bisa fokus menerima pelajaran Ibu pada hari ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran supaya berkah, Ibu mau minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa di sini? Oh, Meilani. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu mau nanya nih, ada yang gak hadir nggak hari ini? Oh, Taufik. Kenapa Taufik? Oh, kita doain ya, semoga Taufik cepat sembuh. Nah, selanjutnya sebelum mulai Ibu punya motivasi nih yang pasti kalian udah tahu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka apa? Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gak mau kan ya? Oke, maka dari itu kalian harus semangat ya. Nah, kita flashback dulu nih. Minggu lalu kita belajar apa ya? Ada di papan tulis akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita udah belajar nih apa itu akuntansi, terus pihak-pihaknya ada internal sama eksternal. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Tapi Ibu pengen pretest dulu. Cukup dijawab aja singkat. Apa yang terjadi jika seseorang pinjam uang untuk memulai usaha atau bisnis? Betul, pinter ya. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau salah satu yang ditimbulkan apabila pemilik bisnis menyetorkan uang pribadi ke usaha atau bisnisnya. Wadah, betul. Oh, pinter-pinter, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi dengan baik dan benar, dapat menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan aset, kewajiban, dan modal perusahaan dengan baik dan benar, serta yang terakhir dapat menerapkan konsep persamaan dasar akuntansi dengan mencatat persamaan dasar akuntansi berdasarkan kasus atau soal yang disediakan. Nah, cakupannya kalau digambarkan itu kayak gini ya. Nanti kita akan belajar konsepnya. Terus ada mekanisme D/K serta aturan saldo normal. D/K itu apa ya anak-anak? Debit dan kredit, betul. Selanjutnya ada juga analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi ini ada gambar apa ya? Orang lagi pusing. Nah, kalau di suatu perusahaan itu semua transaksi harus dicatat. Yang di dalam akuntansi itu ada sebuah konsep yang namanya konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti. Apa itu? Nah, menurut Dia Mulyani, persamaan dasar akuntansi itu merupakan suatu persamaan yang menunjukkan keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Kemudian, supaya lebih paham ditonton dulu ya. Boleh disimak ya, anak-anak. Ada yang mau menyimpulkan nggak video yang tadi?
Boleh. Sebutkan nama dan absen ya. Nama saya Aisyah, absen nomor 3. Jadi maksud video tadi itu antara si aset yang kita punya dengan sumber untuk memperoleh aset tersebut itu harus sama ya Ibu. Jadi misal kan itu ada aset berupa kas gitu. Nah didapatnya itu dari uang pribadi gitu. Begitupun misal ada kendaraan. Nah itu kan kendaraan tuh mengutang sebagian gitu dan sebagian lagi pakai uang pribadi. Mungkin gitu. Ya, betul banget kata Aisyah. Tepuk tangan dulu dong. Nah, yang sebelah sini juga udah paham ya. Jadi, kesimpulan video yang tadi itu kita mendirikan perusahaan terus punya apa dan dari mana. Nah, dari video dapat disimpulkan tadi punya apa aja ya? Uang 300 juta. Itu dari mana? Uang pribadi. Kemudian ada mobil. Itu dari mana? Uang pribadi. Nah, betul. Kemudian ada seperangkat komputer diperoleh dari utang. Nah, bisa dilihat di sisi kita yang kita miliki ini 500 juta, kemudian dari mana juga 500 juta. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan belajar. Nah, sebelum ke persamaan dasar akuntansi, anak-anak itu harus paham dulu nih unsur-unsurnya. Tadi ada uang, kendaraan, komputer. Itu masuknya ke harta atau aset. Nah, harta atau aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Itu ada harta lancar yang bisa dicairkan dengan cepat, misalnya uang atau kas. Terus ada harta tetap, aset tetap, itu contohnya bangunan yang umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada harta atau aset tidak berwujud juga, contohnya adalah copyright. Nah, akun-akunnya seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, ada kas, peralatan, perlengkapan, tanah, bangunan, dan piutang. Kemudian unsur yang kedua tadi, pemilik perusahaannya minjem uang ya, itu berarti utang. Nah, utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Jadi utang itu harus dibayar karena utang dibawa apa? Mati, betul. Utang dibawa sampai kita meninggal ya. Nah, jadi ada utang lancar dan utang jangka panjang. Ini itu yang dilunasinya kurang dari 1 tahun, dan itu yang jangka panjang itu dilunasinya biasanya termin atau syarat pembayaran itu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir, tadi pemiliknya mengeluarkan uang pribadi ya. Itu di akuntansi disebut sebagai modal atau ekuitas. Nah, pengertiannya itu hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban terlebih dahulu. Nah, untuk modal ini bisa dipengaruhi oleh ini. Jadi ada peningkatan modal pemilik akibat penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Itu sifatnya menambah modal. Nah, terus ada beban nih, aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Itu sifatnya apa ini? Mengurang. Kemudian ada prive. Apa itu prive? Pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Itu juga mengurangi modal. Nah, kalau digambarin dari penjelasan Ibu tadi itu seperti ini ya. Harta apa yang kita punya itu cara memperolehnya itu ada hak kreditur dan hak pemilik tadi, utang dan modal. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah harta yang kita miliki tadi, dan pasiva itu cara kita memperolehnya ya, atau sumber dananya. Nah, kemudian kita akan belajar mekanisme debit dan kredit serta aturan saldo normal. Ada yang tahu nggak ini? Udah pada tahu ya? Coba tangannya kayak gini dulu semuanya. Well, gitu. Ini artinya yang berdiri itu debit kalau bertambah, yang ditekuk itu kredit. Nah, harta sama beban bertambah di debit, utang modal pendapatan itu bertambah di kredit, dan sebaliknya. Coba kalau harta berkurang di apa? Kredit, betul. Modal bertambah, kredit. Pendapatan bertambah, kredit. Coba lebih cepat lagi ya. Beban berkurang di
Oke, betul. Nah, sudah paham ya tadi persamaan dasar akuntansi sama saldo normal? Sudah. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu kasusnya. Nah, 2 Desember, Bernadia selaku pemilik perusahaan WKWK menyetorkan uang 50 juta sebagai modal awal. Nah, maka di persamaan dasar akuntansi ditulis dulu tanggalnya ya. Kemudian menyetorkan uang 50 juta, berarti apa yang bertambah? Kas ya. Nah, pasifanya dari mana? Utang atau modal? Modal, betul. Keterangannya modal awal. Kemudian tanggal 3 dibeli perlengkapan kantor seharga 15 juta. Berarti apa yang bertambah? Perlengkapan. 15 juta dibayar lunas 10 juta. Berarti kasnya berkurang 10 juta, sisanya masuk ke utang, betul. Nah, kalau aktiva sama pasiva dijumlah akan menghasilkan jumlah yang sama. Ini di akuntansi dinamakan balance, betul. Karena udah paham ya, kita langsung aja ke aktivitas kelompok. Jadi, nanti Ibu akan bagikan LKPD, kemudian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian kelompok yang sudah selesai paling cepat dapat langsung maju mempresentasikan hasil diskusi dan akan mendapatkan reward. Nah, yang ketiga, kelompok mengerjakan seluruh soal, namun yang dipresentasikan itu hanya transaksi sesuai undian interaktif wall. Jadi Ibu minta satu perwakilan dulu maju ke depan ya. Saya sekarang 1, 2, 3. Ayo cepat. Kalau kelompok 2 maju, cuman ngurut ini undian aja. Kelompok 1 dulu, pilih yang mana? Coba disentuh aja, papan tulisnya sentuh aja, disentuh, pencet. 1, 2, 3. Nah, presentasikan transaksi tanggal 3 boleh dikerjakan. Ya, ngerjainnya tetap semua, tapi nanti presentasinya yang itu, ya. Bentar, nanti mengerjakannya bersama ya. Presentasikan tanggal 1 dan 2. Sisanya ya, presentasikan tanggal 5. Boleh dimulai. 1, 2, 3. Dikerjakan semua soalnya ya. Ada kesulitan? Enggak ya? Ada kesulitan? Ini yang belakang, HP-nya tolong disimpan dulu ya. Udah, Bu. Belum. Ini kalau gini, Ya. aktifannya udah gini aja. Iya, betul. Sininya enggak ada apa-apa. Enggak ada. Udah. Oh, ya, boleh langsung aja presentasi permata. Boleh ditulis. Kamu nomor 1 dan 2. Aduh, ya nanti. Boleh duduk dulu. Ya. Nggak, jangan ketawa ya, nggak boleh. Tidak boleh, Bu, tidak boleh. Satu dan 3 permata. 1 dan 2 tadi, Bu. 3. Oh iya, maaf ya. Ibu juga manusia, mohon maaf. Wajar, manusia ya. Hilaf, maaf ya anak-anak. Betul, manusia, ibu bukan nabi. Boleh? Apa, Bu?
Oke, di sini diketahui bahwa tanggal 1 itu menyetorkan uang sebesar 100 juta. Berarti kan uang kas, berarti kasnya bertambah 100 juta, lalu modal juga bertambah 100 juta. Di mana tanggal 2 dibeli peralatan kantor seharga 55 juta, sebesar 30 juta akan dibayar bulan depan, sisanya dibayar secara cash. 30 juta dibayar bulan depan, berarti dia punya utang 30 juta. Dia bertambah peralatan kantor sebesar 55 juta, dan berarti dia membayar sisanya yaitu 25 juta, dan berarti uang kasnya berkurang 25 juta. Sepakat? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Ayo. Boleh. Yang lain perhatikan ya. Oke, boleh? Jadi kenapa di sini kasnya berkurang dan modalnya berkurang? Karena di sini Nicholas itu mengambil uang perusahaan sebesar 10 juta. Jadi kasnya itu berkurang dan dan modalnya juga berkurang karena itu termasuk ke dalam prive. Prive itu mengurangi modal. Betul sekali. Kemudian kelompok 3 silahkan. Nggak apa-apa. Nah, oke, boleh dipresentasikan. Oke, kenapa kasnya berkurang? Karena si ini tuh membayar sewa gedung secara kas sebesar 5 juta dan menambah modal sebesar 5 juta itu. Kita cek dulu, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Nah, didapat ini hasil diskusi tadi ya. Nah, kemudian karena sudah, kita lanjut ke post test. Boleh di-scan dulu ya. Anak-anak, boleh di-scan dulu. Nanti yang 3 terbesar akan mendapat reward ya. Dan nilainya juga mendapat poin tambahan. Sepuluh detik lagi Ibu mulai ya. Oke. Hermani siapa? Oke, Ibu mulai ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Boleh dikerjakan dengan tenang ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Kendala sistem nggak apa-apa.
Ini nggak ada kendala sistem? Aman ya? Oke. Sepuluh detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Ada Permata. B siapa? Risma ya. Sama Erlin. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, kalau dilihat udah lumayan ya, cuman mungkin tadi banyak yang terkendala oleh sinyal ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti yang nilainya di bawah ini akan mendapatkan remedi ya. Boleh, silahkan. Wow, tadi kita sudah belajar dan sudah mengerjakan post test. Ibu mau minta tolong dong salah satu menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang juara ya. Jadi tadi kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu kita mengetahui ya mengenai saldo-saldo dari penggolongan akun dari harta sampai pendapatan. Kemudian kita juga belajar mengenai rumus persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang tambah modal seperti itu Ibu. Terima kasih. Wah, betul ya. Tepuk tangan dulu buat juara 1, Erlin. Nah. Oke, selanjutnya karena kelihatannya udah pada paham, Ibu mau nanya dong. Ibu tadi menjelaskannya gimana? Ada yang mau sebagai relawan? Boleh, Yono ya? Yono. Ya Ibu, kalau dari Yono sih tadi ngelihat Ibu Ibu mengajar itu udah cukup baik ya Bu. Apalagi ada video pembelajarannya juga, jadi itu ngebantu kita memudahkan banget gitu Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ibu punya oleh tugas untuk kalian, boleh di-scan ya. Nanti itu untuk pelajaran minggu depan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu minta tolong tadi ketua kelasnya Melani untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu, terima kasih.